Bernie Madoff, nama yang pernah disanjung di lantai bursa, namun ternyata menyimpan kebohongan yang mengerikan. Lahir dan dibesarkan di Queens, New York, dia membangun reputasi sebagai pialang saham dan orang yang tahu pasar. Dengan wajah rapi dan kata-kata meyakinkan, dia menarik orang-orang paling kaya dan berpengaruh. Bank, yayasan, bahkan selebritis. Mereka bukan orang bodoh. Mereka pintar, berpengaruh, dan terbiasa memegang angka. Tapi mereka punya satu kelemahan, terlalu percaya tanpa menghitung risiko. Madoff memanfaatkan itu. Demi menjaga gengsi, demi mempertahankan citra, ia memilih jalan gelap, menjanjikan keuntungan stabil yang tampak wajar, lalu membayar investor lama dari uang investor baru. Itu bukan investasi. Itu skema Ponzi, seni menipu yang membutuhkan keuangan terstruktur, dokumen palsu, dan aktor-aktor yang percaya. Di episode ini, di Ronald True Crime, kita akan kupas tuntas bagaimana sang jenius gelap membangun kastil tipunya, dan bagaimana semuanya runtuh. Bernard Lawrence Madoff lahir pada 29 April 1938 di Queens, New York. Ia tumbuh di keluarga kelas menengah Yahudi, di rumah kecil yang penuh tekanan soal uang. Ayahnya, Ralph, pernah jadi pialang saham kecil, tapi usahanya gagal. Ibunya, Sylvia, bahkan sempat punya perusahaan keuangan sendiri, sampai ditutup pemerintah karena pelanggaran. Dari rumah itulah, Bernie muda belajar satu hal. Kalau ingin dihormati, kamu harus terlihat berhasil. Di sekolah, dia bukan anak jenius, tapi dia punya ambisi besar dan rasa ingin diakui yang kuat. Setelah lulus dari Hofstra University, jurusan ilmu politik, dia sempat masuk sekolah hukum, tapi cepat keluar. Ia lebih tertarik membangun bisnisnya sendiri. Dengan modal cuma $5.000 hasil kerja sambilan sebagai penjaga pantai, Madoff mendirikan perusahaan investasi kecil di tahun 1960. Dia mulai menarik klien satu persatu, terutama dari komunitas Yahudi kaya di New York. Gaya bicaranya sopan, pakaiannya rapi, dan senyumannya menenangkan. Semua percaya dia tahu apa yang dia lakukan. Tak ada yang tahu, di balik penampilan itu, perlahan tumbuh obsesi untuk mempertahankan citra perfect berapapun harga kebohongannya. Pada awal tahun 1970-an, Bernie Madoff bukan siapa-siapa di Wall Street. Ia hanyalah pialang muda yang memulai usaha kecil bernama Bernard L. Madoff Investment Securities bersama istrinya, Ruth, di sebuah kantor mungil di New York, dan kebanyakan kliennya adalah komunitas Yahudi. Tapi Madoff punya satu kelebihan, ambisi dan keberanian mengambil resiko. Saat bursa saham masih bergantung pada sistem manual, Madoff justru jadi salah satu pelopor dalam perdagangan elektronik. Ia menggunakan komputer untuk mempercepat transaksi saham, sebuah ide yang kala itu dianggap gila, tapi ternyata sukses besar. Dari sinilah bisnis Madoff mulai melesat, kliennya bertambah cepat, mulai dari investor kecil, lembaga keuangan, hingga orang-orang kaya di New York. Masuk ke tahun 1980-an, nama Madoff udah jadi simbol kepercayaan dan kesuksesan. Ia dikenal ramah, elegan, dan dermawan. Banyak yang melihatnya sebagai sosok jenius pasar saham. Perusahaannya menjadi salah satu pemain penting dalam sistem perdagangan over the counter, pasar saham di luar bursa resmi. Namun di balik citra bersih itu, Madoff diam-diam sudah mulai mengembangkan bisnis investasinya sendiri, terpisah dari perusahaan pialangnya yang diawasi pemerintah. Dan di bisnis investasi yang baru itu tidak ada pengawasan dari pemerintah, alias bodong. Di sini, ia menjanjikan keuntungan stabil dan aman, tidak peduli kondisi pasar seperti apa. Klien-klien kaya mulai berlebot menyimpan uang, percaya bahwa Madoff punya rahasia membaca pasar yang tidak dimiliki orang lain. Dan, sounds good to be true. Memasuki tahun 1990-an, reputasinya mencapai puncak. Madoff bahkan dipercaya menjadi ketua Nasdaq, bursa saham teknologi terbesar di dunia, pada tahun 1990, 1991, dan 1993. Statusnya bukan hanya pialang sukses, tapi ikon keuangan Amerika. Banyak yang menyebutnya sebagai orang paling jujur di Wall Street. Tak ada yang tahu di balik laporan keuangan yang sempurna itu, Madoff sebenarnya sedang menjalankan skema Ponzi terbesar dalam sejarah modern yang baru akan terbongkar 2 dekade kemudian. Pada tahun 1990, 1991, dan 1993,
Ia menjabat sebagai ketua NASSDQ, sebuah posisi kehormatan yang membuat namanya makin diperhitungkan di dunia keuangan. Sepanjang tahun 1990-an, reputasi Madoff melejit. Ia dianggap sangat handal, laporan kinerjanya selalu stabil, dan investor tidak melihat adanya penurunan besar meski pasar sesekali goyah. Ia punya klien dari lembaga amal, universitas, miliarder. Orang-orang yang biasanya sangat selektif memilih tempat menaruh uang mereka. Tapi di tengah kemewahan dan kepercayaan itu, sudah mulai muncul dugaan. Dalam pengakuannya sendiri, pada saat sudah ditahan oleh FBI, Bernie Madoff berkata bahwa ia mulai melakukan penipuan sejak awal 1990-an. Beberapa laporan internal dan analis keuangan mencurigai bahwa return stabil yang ditawarkan terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Tapi laporan-laporan ini banyak yang diabaikan. Memasuki tahun 2000 sampai pertengahan tahun 2000-an, kecurigaan makin nyata. Ada artikel jurnalis dan analis independen yang mulai mempertanyakannya. Bagaimana bisa Bernie Madoff menghasilkan keuntungan stabil saat sebagian besar investor besar mengalami kerugian akibat krisis ekonomi atau kejatuhan pasar? Namun karena reputasi Madoff tinggi dan karena hubungan dengan kliennya adalah orang-orang yang berpengaruh, tidak banyak lembaga hukum atau regulator yang benar-benar menyelidiki secara tuntas. Lalu datanglah tahun 2008 saat krisis finansial global membuat banyak investor meminta penarikan dana besar-besaran. Permintaan ini mencapai miliaran dolar. Madoff tidak bisa memenuhi semua permintaan itu karena uangnya tidak ada, di mana dana investor lama dibayar dengan dana dari investor baru. Tidak ada investasi nyata di balik itu. Dan disinilah omong kosong yang dibuat Bernie Madoff terbongkar. Nah, ini bagian paling tragis, sekaligus klimaks dari kisah Bernie Madoff. Setelah para investor tidak bisa menarik uang mereka, semua kepura-puraan langsung runtuh. Ketika krisis finansial global 2008 melanda, banyak klien Madoff panik dan ingin menarik dana mereka secara bersamaan. Total sekitar 7 miliar dolar. Tapi masalahnya, uang itu tidak ada. Madoff selama ini tidak pernah benar-benar berinvestasi di pasar saham. Semua hanyalah catatan palsu di atas kertas. Pada 10 Desember 2008, Madoff memanggil dua anaknya, Mark dan Andrew, dan mengaku bahwa seluruh bisnis investasinya adalah satu penipuan besar, skema Ponzi. Kedua anaknya syok berat. Mereka bekerja di divisi resmi perusahaan yang benar-benar legal dan sama sekali tidak tahu bahwa ayah mereka menjalankan operasi rahasia di balik layar. Malam itu juga, mereka langsung melaporkan ayah mereka ke pihak berwenang. Keesokan paginya, FBI datang ke apartemen Madoff di Manhattan dan menangkapnya tanpa perlawanan. Ia dituduh menjalankan penipuan investasi terbesar dalam sejarah Amerika dengan total kerugian mencapai sekitar 65 miliar dolar. Dampaknya luar biasa. Ribuan investor kehilangan segalanya, mulai dari pensiunan, lembaga amal, hingga universitas ternama. Beberapa yayasan bahkan bangkrut total karena seluruh dananya ditaruh di Madoff Investment Securities. Untuk menelusuri dan memulihkan ulang korban, pengadilan menunjuk seorang pria bernama Irving Picard sebagai trustee atau wali pemulihan dana. Tugasnya adalah melacak aset-aset Madoff dan mencari uang yang masih bisa dikembalikan kepada para investor. Picard bekerja selama bertahun-tahun menggugat berbagai pihak yang terlibat, termasuk bank dan perusahaan berantara, dan berhasil mengembalikan lebih dari 14 miliar dolar, meski tetap saja banyak korban kehilangan sebagian besar tabungan hidup mereka. Dari sekian banyak korban, ada yang tidak kuat menanggung beban mental. Seperti René Terry Megan Delaville-Couet, investor asal Prancis dan pendiri Access International Advisors yang kehilangan lebih dari 1,4 miliar dolar uang klien dan teman-temannya. Lalu Willem Foxton, seorang veteran Inggris dan mantan perwira PBB yang kehilangan seluruh tabungan pensiunnya. Mereka adalah sebagian kecil dari korban yang merasa hidupnya hancur karena kepercayaan yang dikhianati. Pada akhirnya, Bernie Madoff dijatuhi hukuman penjara 150 tahun, menjadi simbol kerakusan dan kehancuran moral di dunia finansial modern. Bukti bahwa bahkan di balik kesuksesan yang tampak sempurna, bisa tersembunyi kebohongan terbesar dalam sejarah ekonomi Amerika. Dan inilah akhir yang paling kelam dari kisah Bernie Madoff. Kebohongan yang bukan hanya menghancurkan ribuan orang, tapi juga keluarganya sendiri. Kedua anak Madoff, Mark dan Andrew, harus menanggung beban dosa yang bukan mereka lakukan. Setelah skandal itu pecah, keluarga mereka jadi sasaran kemarahan publik dan teror dari mantan klien sang ayah. Mark Madoff yang tak tahan dengan tekanan dan rasa malu, akhirnya meninggal dunia pada tahun 2010, tepat 2 tahun setelah ayahnya ditangkap. Sedangkan Andrew meninggal karena kanker beberapa tahun kemudian. Keduanya pergi dengan luka batin mendalam, merasa hidup mereka hancur karena keserakahan ayahnya sendiri.
Ironisnya, Bernie Madoff sendiri sempat terlihat tidak benar-benar menyesal. Dalam beberapa wawancara di penjara, ia justru berusaha membenarkan tindakannya, menyalahkan sistem, bahkan mengatakan bahwa banyak pelaku di Wall Street juga melakukan hal yang sama. Kalimat-kalimat itu membuat banyak orang yakin Madoff bukan sekedar penipu, tapi seorang sosiopat. Orang yang tak punya empati, mampu memanipulasi dan menipu tanpa rasa bersalah. Kini nama Bernie Madoff diingat bukan karena kejeniusannya, tapi karena kebohongannya. Ia adalah simbol dari keserakahan, manipulasi, dan kehancuran moral di dunia keuangan. Dan dari kisah ini ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Di era modern, memahami cara kerja investasi bukan pilihan, tapi keharusan. Karena penipuan bukan hanya menargetkan orang yang tidak berpendidikan, tapi juga mereka yang berduit, berpengaruh, bahkan yang merasa paling pintar sekalipun. Dunia investasi bisa jadi tempat tumbuhnya harapan, atau tempat di mana kepercayaanmu dihancurkan habis-habisan.